kita melihat bahwa ada yang disebut dengan persinggungan atau irisan, kegiatan mengarang dan pengalaman pribadi. Nah, ini sebuah pembahasan filsafat. Kita tidak menyebut nama tokohnya, tapi pemikirannya terlebih dulu. Jadi, ada suatu persinggungan antara kegiatan mengarang dan pengalaman pribadi. Nah, bagaimana kita membahas tentang hal ini? Di sini ada tulisan yang tampaknya diciptakan kerangka dunia yang penuh teka-teki, menyentuh satu syaraf penting kehidupan yang dijalani oleh industri modern. Nah ini, jadi ada suatu tulisan yang di dalamnya tampak diciptakan kerangka dunia yang penuh teka-teki. Jadi tadi ada yang namanya kegiatan mengarang, ada pengalaman pribadi, dan dunia yang penuh teka-teki. Dan dunia yang penuh teka-teki itu menyentuh satu syaraf penting kehidupan yang dijalani masyarakat industri modern. Di sini ada satu filsafat nihilisme masyarakat tanpa Tuhan oleh filsuf ini ya, oleh filsuf yang karyanya melukiskan nihilisme masyarakat tanpa Tuhan, dominasi birokrasi yang sifatnya hiperrasionalis, memerangkap orang-orang tak berdosa dalam jaringnya, dan akhir dari semua idealisme mungkin juga termasuk akhir pengertian tentang penyebaban beserta semua prinsip dasar. Jadi, di sini ada nihilisme di mana masyarakat itu tanpa Tuhan. Sementara ada dominasi birokrasi yang bersifat hiperrasionalis, memerangkap orang tak berdosa di dalam jaringnya. Oke. Kita rangkai dengan jembatan keledainya, hubungan satu dengan yang lain itu. Ada kegiatan mengarang, ada pengalaman pribadi, ada dunia yang penuh teka-teki, dan ada masyarakat industri modern. Lantas, masyarakat itu tanpa Tuhan. Jadi, segala sesuatu nihil, tidak bernilai. Dan yang ada adalah dominasi birokrasi. Antara orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak berdosa, artinya tidak mempunyai nilai-nilai di dalam jaringnya. Nah, di sini semua nilai idealisme, sesuatu yang ideal itu, termasuk akhir pengertian, menyebabkan semua sebagai prinsip dasar. Artinya apa, saudara? Di dalam mengarang itu, kita sering banyak menggunakan pengalaman pribadi sebagai suatu representasi diri sendiri, tetapi diwakilkan atau mewakili universalitas masyarakat yang bersifat umum. Nah, sementara masyarakat yang bersifat umum itu sendiri penuh teka-teki, maka sebetulnya diri sendiri ini juga penuh dengan teka-teki. Namun kita mencoba untuk dengan menulis itu dapat merumuskan atau justifikasi atau ekspresi tentang diri itu begitu tampak. Nah, di sini kita bisa menjadi bebas nilai yang tidak terikat oleh aturan yang membuat orang seperti beragama yang bertuhan. Ada aturan baik dan benar, dan salah dan sebaliknya dari baik dan benar itu. Buruk, salah, dan buruk. Ada baik dan benar, ada salah dan buruk. Buruk dan salah. Nah, tidak ada nilai-nilai itu. Yang ada adalah dominasi birokrasi yang bersifat rasionalis. Artinya apa? Meskipun tidak ada nilai-nilai yang menghubungkan itu semua, mau tidak mau kita dihadapkan kepada birokrasi, kenyataan di dalam menghadapi hidup. Tidak mungkin sebebas-bebasnya orang itu tidak dibenturkan pada tatanan nilai, tatanan yang berlaku. Nah, di sinilah terjadi pertentangan antara pengalaman pribadi dengan kegiatan mengarang itu. Karena nilai-nilai yang kita miliki, meskipun sebebas-bebasnya nilai yang kita punyai, itu akan terbentur dengan nilai yang ada di masyarakat. Senihil-nihilnya sekalipun ada birokrasi-birokrasi yang mengaturnya. Birokrasi dalam hal ini bukan hanya di pemerintahan, tetapi suatu penyaluran dari nilai-nilai yang kita bebaskan tanpa nilai itu tetap tidak mau harus berhadapan dengan itu. Dan ini di birokrasi ini memerangkap kebebasan mengarang ini yang sebetulnya tanpa nilai dan tanpa ada dosa, baik dan buruk tidak ada. Karena itulah maka disebut tidak berdosa. Tidak berdosa. Mau tidak mau tetap harus dihadapi itu. Dan di sini akhir dari idealisme yaitu suatu ide, suatu kesempurnaan yang bisa dituju. Itu akhirnya menjadi tidak ada lagi. Sebebas-bebasnya kita kepada suatu tujuan yang mau kita capai, tetap tidak mau mempunyai suatu tatanan juga menghadapi yang lain. Sehingga idealisme yang kita miliki itu menjadi berakhir. Akhir dari semua idealisme. Yang mungkin juga termasuk pengertian tentang sebab akibatnya beserta semua prinsip dasar. Jadi prinsip dasarnya menjadi tidak seperti yang kita harapkan lagi. Prinsip dasarnya ya kembali bahwa ada sesuatu yang membuat kita tetap harus bertanggung jawab terhadap pengalaman pribadi yang kita miliki, yang mau kita tulis. Idealisme kita menjadi tidak berarti lagi. Karena ada prinsip dasarnya juga bahwa manusia ternyata sebebas-bebasnya manusia tetap akan menghadapi suatu rambu-rambu. Siapakah filsuf yang demikian ini? Tidak disebutkan. Tapi ini adalah suatu pemikiran yang dipengaruhi oleh filsuf itu yang mempunyai suatu kerangka berpikir yang membuat kita juga berpikir dalam kegiatan mengarang ini ternyata memang kita dapat membebaskan diri seperti tanpa bertuhan. Jadi
nihilisme, tapi kita menghadapi birokrasi yang ada di sekitar kita oleh orang lain, bahkan juga oleh diri sendiri, karena kita menjadi bertabrakan dengan nilai-nilai yang berpengaruh dalam diri kita. Filsafatnya, model berpikirnya seperti itu, dan filsufnya tidak saya sebutkan, karena lebih menekankan bagaimana kita berpikir, dan dengan berpikir itu kita berfilsafat.